Kristen Ihan Wacana, Kamis 10 Juni 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian yang berjudul Oh Sukacita. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, Tuhan masih memberikan kami berkat yang berlimpah, sehingga kami boleh menikmati kasih Kristus dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mengawali hari kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar hidup kami semakin hari semakin bertumbuh seiring dengan kehendak Kristus dalam kehidupan kami. Kami mau hidup kami berkualitas Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa, amin. Pagi ini kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 65 ayat 3. Mazmur 65 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Sekali lagi kita akan membaca Mazmur pasal 65 ayat 3. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Allah mendengar. Allah mendengar. Anak-anak, kalau anak-anak pernah bermain dengan telepon mainan yang terbuat dari kaleng, kemudian ada talinya yang panjang, kemudian di ujung sisi yang lainnya ada kaleng lagi yang dimainkan oleh dua orang, itu adalah salah satu alat permainan yang digunakan untuk berkomunikasi. Telepon kaleng itu anak-anak bisa merambatkan suara kita, merambatkan bunyi melalui getaran yang ada di dalam
kaleng kemudian disalurkan lewat tali, kemudian di ujung yang lain akan terdengar suara anak-anak yang akan berbicara. Tetapi alat ini harus dibentangkan dengan kencang. Kalau talinya kendur atau tidak kencang ketika menarik, suara yang dibunyikan tidak akan terdengar di sisi yang lain. Nah, anak-anak, demikian juga dengan handphone. Nah, setiap anak-anak pasti sudah kenal yang namanya handphone, telepon genggam. Nah, handphone ini juga merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi. Tetapi anak-anak, tidak semua tempat bisa kita menggunakan handphone ini. Contohnya di pegunungan, di tempat-tempat yang susah sinyal, yang sinyalnya itu kadang ada, kadang tidak ada. Nah, di tempat-tempat seperti itu ketika kita telepon, kita menghubungi orang lain, kemungkinan suaranya bisa terputus-putus, tidak jelas. Nah, di saat-saat seperti itu komunikasi menjadi terganggu. Nah, anak-anak, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang mendengarkan setiap doa kita. Mazmur 65 ayat 3 dengan jelas di kalimat yang pertama mengatakan Engkau yang mendengarkan doa. Engkau siapa? Engkau Allah. Allah mendengarkan doa. Tidak terbatas oleh alat komunikasi, tidak terbatas dengan seperti tadi yang Bu Lia sampaikan, alat komunikasi misalkan handphone atau alat permainan komunikasi seperti telepon kaleng. Allah tidak terbatas dengan alat komunikasi. Jadi anak-anak, setiap kita berdoa, setiap kita berbicara kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan. Jangan khawatir anak-anak, Allah selalu mendengar. Nah, oleh sebab itu, anak-anak, kalau ada sesuatu yang merisaukan hati atau anak-anak sedang sedih, semisal anak-anak setelah ditegur oleh mama atau papa, dimarahi karena melakukan kesalahan, anak-anak kemungkinan sedih. Anak-anak bisa berdoa, berbicara kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Bu Lia percaya Allah akan mendengar doa anak-anak. Atau pada saat anak-anak khawatir, aduh, besok masih ada penilaian akhir tahun, besok masih ada ulangan, besok masih ada ujian. Aku sudah berdoa, aku sudah belajar, menjadi satu kekuatan. Kalau dengan belajar aja anak-anak masih khawatir, aduh besok bisa enggak ya? Nah, kita harus yakinkan dengan berdoa, berbicara kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan bahwa anak-anak sudah melakukan bagian anak-anak, kemudian minta Tuhan senantiasa memimpin. Minta Roh Kudus menjaga kehidupan kita, supaya dalam mengerjakan kita diberikan daya ingat yang bagus, supaya dalam mengerjakan kita bisa mendapatkan pemikiran kecerdasan. Demikian juga dalam hidup kita sehari-hari anak-anak, kita tidak boleh lupa dengan yang namanya berdoa. Kenapa? Satu alasan yang penting adalah karena Allah senantiasa mendengar doa kita. Mazmur 65 ayat 3 tadi menjadi dasar dalam hidup kita. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Setiap kita yang diciptakan oleh Tuhan bisa bernafas. Mari kita landaskan hidup kita dengan berdoa, berkomunikasi kepada Allah, karena Allah senantiasa mendengarkan doa kita. Mari kita akan tutup renungan pagi ini. Jangan bosan-bosan untuk berdoa, rajin-rajinlah berdoa, semakin dekat kepada Allah, berkomunikasi lewat doa. Kita akan tutup juga dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengar doa kami.
Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan setiap anak-anakmu, yang berdoa dengan semua pergumulan, dengan semua hal yang disampaikan, baik itu keluhan, baik itu ucapan syukur, baik itu pengharapan, baik itu permohonan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan. Pagi ini Tuhan, kami mengawali dengan renungan ini. Biarlah Tuhan, kami memohon hidup kami sepanjang hari ini senantiasa mengikuti kehendak Tuhan, berjalan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang mendengarkan kami, Tuhan yang melihat setiap kami. Biarlah kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan merespon firman Tuhan dengan satu pujian, Doaku Sederhana. Anak-anak, mari kita berdoa sekali lagi. Doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Bella. Mari anak-anak kita doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah mengikuti sapaan pagi, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan berpisah. Jumpa lagi dalam sapaan pagi di esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.